di mana keberadaan zinkum yang terkandung dalam Saka Andalan maupun Dove Star Green tersebut diharapkan bisa mereduksi unsur-unsur mikrologam yang mungkin saja terdapat pada campuran pupuk yang kita fermentasikan. Sehingga apabila pupuk tadi kita taburkan, insya Allah sudah steril dari kandungan unsur-unsur mikrologam yang berlebihan agar tidak berpengaruh pada tumbuh kembangnya tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian. Berikut ini akan saya jelaskan tentang bagaimana teknis sederhana dalam implementasi campuran pupuk yang akan kita taburkan ke lahan budidaya agar dalam aplikasi pemupukan tersebut bisa berlaku efisien dan efektif. Efisien dalam arti kita bisa mengurangi dosis penaburan, efektif dalam arti kita bisa mempercepat proses keteruraian dan ketersediaan unsur hara bagi tanaman, sehingga faktor-faktor yang menjadi pengurang atau kehilangan dari pupuk yang kita taburkan bisa kita minimalisir, sehingga berpengaruh pada dosis pemupukan dan sangat meningkatkan efektivitas serapan unsur hara oleh tanaman, mengingat pupuk yang kita taburkan merupakan bahan unsur hara yang tidak mengalami proses panjang lagi untuk bisa tersedia dan terserap oleh tanaman. Pada teknis yang sederhana ini, meskipun kita akan mengurangi dosis pupuk hingga 60%, namun demikian insya Allah tidak akan mengurangi kualitas maupun kuantitas pupuk yang kita taburkan, khususnya dalam hal ketersediaan dan serapannya pada tanaman budidaya kita. Karena sejatinya kita hanya memotong atau mempersingkat atau juga mengambil alih proses-proses yang terjadi di lahan budidaya kita pasca pupuk tersebut ditaburkan, sehingga yang biasanya akan mengurangi dan menghilangkan kandungan hara yang ada di dalam pupuk yang kita taburkan bisa kita cegah seminimal mungkin dengan kita mengambil alih proses-proses tersebut sebelum pupuk kita taburkan ke lahan budidaya kita. Dalam teknis ini kita akan mencampurkan beberapa bahan ataupun komponen penunjang agar dalam proses penguraian dan penyerapan serta pengikatan unsur hara yang nantinya akan ditaburkan ke lahan bisa berjalan lebih maksimal dan lebih terjaga, sehingga pupuk yang kita taburkan haranya tidak terlalu banyak yang hilang akibat faktor-faktor lingkungan dan proses-proses yang terjadi di lahan di mana kita menaburkan pupuk tersebut. Adapun komponen bahan-bahan yang kita campurkan pada pupuk tabur yang sudah kita kurangi antara 50-60% dari dosis pupuk tabur kimia biasanya, yaitu pupuk kandang ataupun petroganik yang dosisnya 2 kali lipat dari 50-60% pupuk kimia yang sudah kita kurangi dari dosis biasanya. Kemudian kita tambahkan juga abu sekam untuk lahan-lahan normal yang standar ataupun arang sekam untuk lahan-lahan pesisir payau ataupun pasang surut sejumlah 20-25% dari total campuran pupuk kimia dan pupuk kandang ataupun petroganik tadi. Selain itu, kita campurkan juga deterjen serbuk dengan dosis antara 3-4 kg
untuk campuran pupuk per hektar. Kemudian dari semua bahan baik pupuk kimia, pupuk kandang ataupun petroganik yang kita tambahkan dengan deterjen serbuk tadi, kita aduk merata sehingga tercampur secara sempurna. Baru kemudian kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan FNS dosis 100 sampai 150 mili per 10 liter air yang kita tambahkan dengan Saka andalan dosis 50 mili per 10 liter air. Boleh juga kita tambahkan Dogstar Green dengan dosis 30 sampai 50 mili per 10 liter air. Bersamaan dengan penyemprotan larutan tadi, kita juga sambil mengaduk-aduk campuran pupuk tersebut agar dalam distribusi pemerataan campuran semprot lebih homogen sehingga menyentuh seluruh bahagian partikel-partikel pupuk yang sudah kita campurkan. Adapun tujuan dan manfaat kita campurkan abu ataupun arang sekam, yaitu untuk menyerap dan mengikat unsur-unsur hara yang sudah mulai terurai dari pupuk yang kita fermentasi selama 1-2 malam tersebut, sehingga tidak mudah hilang ataupun menguap. Terutama sekali unsur hara nitrogen yang memang sangat reaktif dan ringan secara berat jenisnya, sehingga akan mudah menguap ataupun hilang serta terikat oleh unsur-unsur yang lain. Kemudian untuk penambahan deterjen serbuk diharapkan agar bisa memacu percepatan proses oksidasi reduksi serta untuk memberikan suplai oksigen pada campuran pupuk tersebut yang pada akhirnya bisa mempercepat proses penguraian dan pelapukan dari pupuk yang kita fermentasi tersebut, di mana dengan keberadaan serbuk deterjen juga akan memacu peningkatan suhu pada saat proses fermentasi yang secara otomatis akan mudah memecah partikel-partikel pupuk yang sudah kita campurkan tadi. Sedangkan pupuk kandang ataupun petroganik kita tambahkan agar bisa menciptakan kondisi yang nyaman untuk syarat tumbuh dan perkembangan bakteri yang sudah kita suplai dari FNS tadi. Selain itu juga bisa menjadi tambahan unsur hara bagi pupuk yang akan kita taburkan. Dan di luar daripada itu, bahwa penguraian daripada pupuk kandang atau pupuk petroganik tersebut apabila sudah kita fermentasi, maka akan menjadi unsur hara yang sangat tersedia bagi tanaman, sehingga begitu kita aplikasikan langsung bisa diserap dan dimanfaatkan oleh tanaman. Sebagai tambahan keterangan ataupun penjelasan dari pencampuran deterjen serbuk ditujukan untuk bisa meredam penurunan pH akibat mulai terurai dan tersedianya unsur-unsur hara makro seperti nitrogen dan yang lainnya. Manfaat lain di luar suplai bakteri yang bisa mendekomposisi dari pupuk yang kita fermentasi juga akan mensuplai bakteri-bakteri antagonis yang bisa menghambat tumbuh kembangnya jamur maupun bakteri patogen di dalam campuran pupuk yang kita fermentasi. Selain itu, sifat FNS sendiri sangat aktif dan agresif dalam hal penguraian unsur-unsur hara yang sulit untuk terurai seperti fosfat, kalsium, sulfur, dan magnesium. Sehingga dengan pemberiannya diharapkan akan mempercepat proses penguraian dan ketersediaan unsur-unsur tersebut pasca diaplikasikan ke lahan budidaya kita. Untuk penambahan Dogstar sendiri lebih cenderung ditujukan sebagai bahan makanan jadi bagi proses berlangsungnya fermentasi, khususnya untuk makanan bakteri-bakteri yang nantinya akan bekerja dalam proses fermentasi dan dekomposisi pupuk yang kita campurkan tadi. Mengingat di dalam Dogstar sendiri mengandung unsur glukosa yang bisa langsung dimanfaatkan bakteri untuk makanan, sehingga
bakteri-bakteri tersebut tidak mencuri atau mengambil makanan dari pupuk ataupun unsur hara yang sudah diuraikannya. Tambahan daripada Saka Andalan semata-mata selain untuk bisa mensuplai unsur kalium, silika maupun unsur zinkum, di mana keberadaan zinkum yang terkandung dalam Saka Andalan maupun Dovestar Green tersebut diharapkan bisa mereduksi unsur-unsur mikrologam yang mungkin saja terdapat pada campuran pupuk yang kita fermentasikan. Sehingga apabila pupuk tadi kita taburkan ke lahan budidaya, insya Allah sudah steril dari kandungan unsur-unsur mikrologam yang berlebihan agar tidak berpengaruh pada tumbuh kembangnya tanaman. Setelah semua proses kita jalani, baik pencampuran, pengadukan, hingga penyemprotan dengan menggunakan FNS, Saka Andalan, dan Dovestar Green, maka kita kembali kering anginkan campuran pupuk tersebut dan upayakan jangan sampai terkena sinar matahari agar tidak terjadi degradasi ataupun penguapan dari pupuk tersebut akibat radiasi sinar matahari. Selanjutnya baru kita masukkan kembali ke karung, kemudian kita peram selama 1-2 malam sebelum kita aplikasikan ke lahan budidaya kita. Jadi penjelasan pada video kali ini, harapan besar saya semoga bisa memberikan manfaat terbaik bagi kita semua, khususnya pada sahabat dan rekan tani sekalian. Dan saya Budi Harto dari Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia dan salam tani. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai